Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 ceria. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita ngapain dulu? berdoa. Iya, betul. Siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, boleh dipersilakan Tama. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh Tama dipersilakan duduk ya. Oke, selanjutnya Bu Ica ingin mengecek kehadirannya. Oke, sudah siap? Siap. Nah, kelas 4 mana suaranya? Iya, iya dong. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya dong. Adakah bangku tak berpunya? Tidak ada dong. Oke, tidak ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Oke, berarti semuanya hadir. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran Bu Ica ingin mengingat lagi kalian tentang kesepakatan kelas. Ya, ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Peraturan yang ada di kelas. Ada peraturan yang tidak boleh dilanggar dan ada peraturan yang harus dilakukan. Coba kalau peraturan yang harus dilakukan ada apa aja? Membuang sampah di tempatnya. Tertib. Piket. Disiplin. Ya, mengikuti aturan guru. Ya, mendengarkan guru berbicara, apalagi? Ya, tidak boleh membantah guru katanya. Nah, kalau peraturan yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan di kelas ada apa aja? Tidak boleh mengatain teman, sama aja kayak tidak boleh membuli, apalagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi?
Melawan guru tidak boleh. Oke, berarti pada intinya kesepakatan kelas itu, kelas kita harus menuruti peraturan yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar diri kita menjadi semangat. Oke, anak-anak dimohon untuk berdiri. Uma boleh dipimpin ya, dirijennya. Oke, ya boleh. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih, Uma. Oke, selanjutnya mari kita tepuk semangat dulu. Kayaknya masih ada yang belum semangat nih. Oke, tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Sa. Aha, aha. Nah. Aha, aha. Nah. Aha, aha. Semangat. Ya, pintar. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bu Isha ingin bertanya dulu nih. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Perubahan wujud zat. Ada yang tahu zat itu apa? Iya, Pak Ken? Perubahan benda dan sifatnya. Ya, zat itu adalah perubahan benda dan sifatnya. Ada yang mencair, membeku, menguap, menyublim, mengkristal, ada mengembun ya. Nah, hari ini kita belajar tentang zat dan perubahannya. Arti-artinya dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan macam-macam perubahan wujud zat. Ada 6, yaitu mencair, membeku, menyublim, mengkristal, menguap, dan mengembun. Selanjutnya, menjelaskan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan wujud zat. Yang keempat, menunjukkan sikap kolaboratif dan tanggung jawab dalam bereksperimen. Jadi, pada pembelajaran hari ini, nanti kita akan bereksperimen tentang perubahan wujud zat. Nah, Bu Ica harap kalian harus bisa berkolaboratif, sama-sama mengerjakannya, jangan saling mengandalkan satu sama lainnya. Oke, selanjutnya. Di sini ada wujud zat padat. Sifatnya bentuk tetap, volume tetap, contohnya kayu dan batu. Ciri-cirinya apa? Tempel, sama, dan teratur. Oke, betul. Selanjutnya. Ada wujud zat cair. Ayo dibaca sama-sama sifatnya. Bentuk perubahan sesuai warna, volume tetap. Iya, contohnya ada apa? Air, minyak. Air dan minyak. Air dan minyak ini volumenya tetap. Oke, ciri-cirinya apa? Air bisa bergerak nggak? Kalau minyak bisa bergerak? Oke, bentar. Selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4
sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esku kok semakin kecil. Iya, punyaku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap. Nih, ini contoh menguap. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya kapur barus. Tuh, kapur barus ya. Kapur barus itu apa? Kamper. Contohnya satunya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Mengembun, kayak tadi sudah Buca jelaskan ya. Untuk basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus itu es di gelas tidak ada lagi, bagaimana ya? Iya, Elo. Tuh, es lama-lama akan mencair kalau ada di suhu yang panas. Hanya masalah siluman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Oke. Ya, itu tadi video tentang perubahan wujud zat. Apakah kalian masih ingat nyanyian perubahan wujud zat? Masih ya, coba kita nyanyikan sama-sama. Ayo teman-teman belajar bersama tentang sambil bernyanyi kita belajar agar belajar menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Padat jadi cair disebut mencair. Cair jadi padat disebut membeku. Cair jadi gas disebut menguap. Gas jadi cair disebut mengembun. Padat jadi gas disebut menyublim. Gas jadi padat disebut mengkristal. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Oke, dari video yang tadi kita tayangkan ada pertanyaan dari Bu Ica. Kita baca sama-sama. Nih, mengapa es mencair ketika diletakkan di udara terbuka? Siapa yang tahu? Kenapa Inara?
Iya, katanya kalau es batu ditaruh di luar, es batu itu akan mencair. Benar nggak? Benar. Jawabannya adalah ya, es mencair karena menerima energi panas dari lingkungan. Kayak udara yang hangat, jadi es batu itu cepat mencair. Selanjutnya, mengapa pakaian yang dijemur bisa cepat kering? Ada yang tahu? Kenapa, Kenzo? Karena terkena energi panas atau panas dari lingkungan. Coba, jawabannya adalah pakaian cepat kering karena air di dalamnya menguap akibat panas matahari dan bantuan energi matahari. Oke, selanjutnya. Mengapa muncul embun di pagi hari? Ada yang tahu? Ayo, Tama. Mengembun. Iya, karena udara di pagi hari itu dingin katanya. Jadi mengembun. Coba jawabannya adalah embun terbentuk dari uap air di udara mendingin dan berubah menjadi cair pada permukaan benda. Oke, selanjutnya. Wah, akan ada games, ada kuis. Siapa yang mau maju? Oke, Rali namanya. Oke, ini aja nih. Mulai. Oke, pegang pesawatnya, goyang-goyangin dulu. Tuh, perubahan wujud zat, apa tuh? Padat ke gas. Mengkristal. Ntar dulu, belum ada. Bukan mengkristal, nah, padat ke gas. Menyublim. Ayo, dia nggak bisa maju, dia cuma bisa goyang-goyang aja. Ayo. Menyublim. Ya udah, coba. Ya, good job. Yang kedua. Gas ke padat. Mengkristal. Coba ada nggak mengkristal? Ya, lanjut. Perubahan wujud benda yang menerima kalor. Tadi apa? Membeku mengembun tadi salah. Apa? Mencair, coba. Ya, good. Kenia, apalagi? Cair ke padat. Membeku, ya, betul. Lanjut. Gas ke cair. Bukan. Gas ke cair. Ya, oke, tepuk tangannya dulu. Kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kalian tempat duduknya sudah Bu Ica bagi-bagi ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nama kelompoknya masing-masing boleh kalian tentukan bebas. Yang penting berhubungan dengan perubahan wujud zat. Oke, sekarang Bu Ica bagikan ya soal LKPD-nya. Ken? Tentang perubahan wujud apa? Membeku dan mencair. Ya. Membeku dan mencair. Boleh dikerjakan ya. Hamdi, tentang apa? Menguap dan perubahan wujudnya menguap dan mengembun. Iya, betul. Ralin, perubahan wujudnya? Menyublim dan mengkristal. Oke, boleh sambil dikerjakan. Nah, lain. Waktunya 10 menit aja. Kalau sudah ada hasilnya langsung dikerjakan.
Langsung ditulis jawabannya kalau udah ada hasilnya. Awas hati-hati tumpah, awas hati-hati tumpah. Hah? Checklistin aja. Perubahan berubah, hasilnya apa? Tapi kan nanti kan yang dipresentasi hanya ini. Apa? Iya boleh. Kamu nama kelompoknya apa, Ken? Hah? Iya betul ya. Ralin nama kelompoknya apa? Oke. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang alat dan bahannya boleh dipinggirin dulu dari mejanya. Jangan ada yang berceceran. Sudah? Sudah, ditaruh situ aja. Oke, kelompok pertama yang akan maju adalah kelompok Ken. Oke, tepuk tangan dulu dong. Boleh, Ralin mic-nya. Ken ya. Ntar dulu. Nah. Kencang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok S Pintar ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang eksperimen membeku dan mencair. Hasil diskusinya yaitu 1. Es batu akan mencair menjadi air karena terkena suhu ruangan yang lebih tinggi dari titik bekunya 0 derajat Celcius. 2. Air akan membeku menjadi es karena suhu freezer lebih rendah dari titik beku air. 3. Mencair adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Contohnya, es menjadi air. Sedangkan membeku adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Contohnya, air menjadi es. Apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oh, Tama mau bertanya. Apa pertanyaannya? Disamperin. Contoh lainnya. Contoh lainnya untuk membeku yaitu agar-agar panas yang didinginkan menjadi padat. Dan untuk mencair yaitu coklat padat yang dipanaskan meleleh. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ken untuk presentasinya. Apa jawabannya sudah puas, Tama? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Ken. Ya, jangan lupa kasih wow, kasih wow. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi pembelajaran. Coba ketua kelompok dibagikan handphonenya masing-masing ke kelompoknya. Apa sudah dibuka aplikasinya? Sudah. Ada yang terkendala tidak? Tidak. Oke, ditunggu ya, temennya masih ada yang loading. Nah, coba sekarang diangkat handphonenya masing-masing. Ya, sudah dibuka aplikasinya. Nah, klik gabung. Klik gabung di tengah-tengah. Klik gabung, ada? Ya, tunggu ya, masih banyak nih yang belum. Ini ada pinnya atau scan-nya. Boleh diketik pinnya. Kalau nggak bisa, boleh scan barcode. Siapa yang sudah bergabung? Baru Bagas.
Baru Bagas yang bergabung. Banyak nih yang bergabung, ada Hamdi, Hilmi, Bilkis. Wow, udah banyak ya. Ada Inara, Amanda. Oke, udah hampir 80% yang bergabung. Kita mulai start aja ya. Oke, ditunggu. Oke, nantinya untuk satu soal, kalian gak bisa lanjut ke soal berikutnya kalau teman-temannya belum selesai mengerjakan. Nah, maka dari itu kita harus berbarengan ya. Oke, mari kita hitung. 3, 2, 1, mulai. Tunggu. Oke, sudah siap? Siap-siap. Soal pertama. Masih loading nih. Nah, ayo. Ken, bisa dibaca soalnya? Bisa. Es batu yang dibiarkan di udara lama-lama mencair, peristiwa ini disebut. Ayo, peristiwa apa? Ayo, diklik. Diklik. Apakah gambarnya bintang, kotak, atau apa? Merah, kuning. Wow, langsung peringkatnya nih. Yang ketiga adalah Kenia. Tepuk tangan untuk Kenia. Dan yang kedua adalah Hamdi. Dan yang pertama Bagas. Oke. Wow, keren-keren. Selanjutnya ada tugas lagi nih untuk kalian, yaitu evaluasi pembelajaran. Gimana sih pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, coba diklik Google-nya. Sekarang kalian bisa mengetik, nulis apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini. Seru banget. Ya, coba. Ada yang bisa? Bisa ya? Sudah. Bisa diklik. Wow, tuh udah ada yang jawab. Asik. Pembelajaran hari ini katanya asik. Ada yang lain dong? Wow, katanya menyenangkan. Menyenangkan, gembira, senang. Apalagi? Dibaca? Cihuy. Tunggu ya. Wow. Seru-seru. Ini bisa dikliknya, diketiknya lebih dari sekali boleh. Wow, tuh katanya pembelajarannya seru, asik, menyenangkan. Tuh, gimana perasaan kalian boleh ditulis di sini ya. Tuh ada gurunya cantik katanya. Selanjutnya setelah kalian selesai menuliskan refleksi pembelajaran, nah di sini Bu Ica ingin ada satu anak untuk menjelaskan kesimpulan pada hari ini. Siapa yang mau maju? Saya. Ya, oke, boleh Ken maju. Tunggu ya. Gimana Ken untuk pembelajaran hari ini? Ken bisa menyimpulkan ya pembelajaran hari ini seperti apa yang sudah Ken rasakan, yang sudah Ken alami bersama teman-temannya. Boleh diceritakan kesimpulannya Ken? Kesimpulan dari belajar perubahan wujud zat adalah bahwa setiap zat dapat berubah bentuk dari satu wujud ke wujud lain, padat, cair, gas, melalui proses penyerapan atau pelepasan energi panas, kalor atau adanya perubahan suhu dan tekanan. Oke, sudah itu aja. Tepuk tangan dulu untuk Ken yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih Ken, duduk kembali. Duduk siap. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, Bu Ica sangat berterima kasih karena kalian sudah mengerjakannya dengan baik dan kompak. Paham sama materi pembelajaran hari ini? Paham.
Paham. Oke, setelah ini kita menutup pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kita mau tepuk tangan lagi untuk kelompok-kelompok kita satu kelas 4A ini. Udah. Selanjutnya, Bu Ica akan informasikan pelajaran untuk besok. Besok jangan lupa kalian membawa buku gambar untuk menggambar perubahan wujud benda atau wujud zat di lingkungan sekolah. Nanti kita gantian bereksperimennya di lingkungan sekolah. Siap? Oke, sekarang kita siap-siap dulu sebelum kita keluar dari ruangan ini. Biasanya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ken? Oke, boleh. Tasnya boleh, bukunya boleh dimasukkan dulu ke tasnya. Siap-siap. Oke, boleh Ken disiapkan. Bersiap, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ken dipersilakan untuk duduk. Oke, selanjutnya siapa yang mau pulang? Oke, duduk siap. Siap.